Sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Say the right, they know the memo. Habis itu gue ngelewatin iBox di Senayan City, terus gue pengen mampir rencananya. Bayangin loh, mereka nggak welcome banget karena gue pakai pakaian kayak gini. Kembanya saya mau yang ini satu warna emas. Bayangin udah sampai gitu aja mbaknya nggak percaya. Sampai mbak ini manggil ke temennya, terus mbaknya bilang, tolong dong urusin ini orang. Kembali lagi bersama saya Kamedi di channel terkasih Vlog Debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo guys. Oke, siapa yang mau aku bahas di sini? Aku mau bahas beberapa pembahasan. Nah, untuk pembahasan pertama di sini aku mau bahas soal apa yang kalian infokan, guys. Nah, ada yang infoin ke aku tentang sesuatu yang viral di TikTok. Emang banyak banget sekarang, guys, yang viral di TikTok banyak gitu loh. Nah, masalah apa ini gitu? Nah, ini tuh masalahnya. Jadi ada seseorang yang beli barang di suatu toko gitu loh. Nah, tapi si pembelinya itu dilayani dengan kurang ramah. Nah, gimana sih videonya? Kita lihat dulu nih videonya ya. Hari ini gue pergi ke mall Senayan City untuk beli sedikit baju untuk gue pergi ke Bali nanti. Terus gue juga beli baju buat mama dan keponakan gue supaya mereka pergi ke Bali pakai baju baru. Beli baju. Habis itu gue ngelewatin iBox di Senayan City, terus gue pengen mampir rencananya. Bayangin mereka nggak welcome banget karena gue pakai pakaian kayak gini. Gak welcome. Di sini gue iseng-iseng doang untuk lihat iPhone 12 itu kayak apa sih. Jadi staffnya di sana tuh kurang ramah banget. Jadi gue nanya kurang ramah sama iPhone 11 apa, nggak dijawab. What? Karena penasaran, akhirnya gue beli deh ini iPhone. Gue lihat iPhone 12 Pro itu nggak nyampe 1 menit. Habis itu gue bilang ke mbaknya, saya mau yang ini satu warna emas. Satu warna emas. Sampai gitu aja mbaknya nggak percaya. Sampai mbak ini manggil ke temennya, terus mbaknya bilang, tolong dong urusin ini orang. Gue pengen bilang melayani seseorang itu nggak harus dilihat dari tampilannya. Tapi emang kita punya hati untuk melayani. Nah, itu videonya guys. Awalnya itu dia beli baju untuk mamahnya, tapi ketika melewati iBox dia tertarik untuk melihat iPhone. Dan ternyata kata dia nih, pelayanannya kurang ramah. Sampai pas dia nanya perbedaan iPhone ini sama iPhone itu tidak dijawab. What? Masa sih bener kayak gitu? Kita nggak bisa langsung percaya aja dengan satu orang. Kita harus melihat dari sisi lain. Menariknya guys, pihak iBox-nya membuat klarifikasi. Bagaimana klarifikasi dari pihak iBox? Kita lihat. Nah, di sini klarifikasinya itu berupa surat atau teks ya. Jadi nggak ngomong langsung gitu. Ini ada ya guys ya. Kepada yang terhormat pimpinan redaksi dan rekan jurnalis. Nah, ini pokoknya tentang klarifikasi. Nah, di sini runtutan dari datangnya si kakak tadi dijelasin di sini. Nah, ini jadi rinci gitu nih. Dari jam 12.49, staf iBox Senayan City menyambut customer dengan salam halo, welcome to the iBox. Ini ada lagi guys. Menimbang adanya perbedaan antara kronologis kejadian yang disampaikan oleh staf, kami juga hasil rekaman CCTV di lokasi toko kami dengan video keterangan berbelanja. Jadi ada CCTV-nya. Nah, ini kejadian dari CCTV sama kejadian yang di-post di TikTok. Apakah sesuai atau tidak? Kita lihat nih di sini ya. Ini videonya ya. Ini dari CCTV. Terlihat si mas-mas yang tadi, kakak-kakak yang tadi menghampiri dan dilayani tuh, disambut. Katanya tidak dilayani karena baju ala kadarnya, ternyata cuma pengen viral katanya nih, kata iBox-nya. Bisa dilihat dari panah hijau, mbak iBox yang cewek pakai baju hitam sudah samperin dari awal dan ngelayanin beliau sampai pulang. Duh, tolong deh kalau bikin video tuh jangan dipotong-potong, kan jatuhnya fitnah, kan dosa tuh. Oke. Mas Julio gimana, masih mau bantah atau klarifikasi minta maaf? By the way, gue punya rekaman kalau beliau yang terus sisanya silakan netizen budiman yang menilai. Nah, jadi itu guys video dari CCTV. Jadi menurut kalian yang benar mana? Si kakak yang tadi kah? Atau emang pihak iBox-nya gitu loh. Nah, jadi intinya itu masa gitu pakaian biasa aja dilayaninya dengan tidak ramah begitu. Tetapi dilihat dari CCTV tadi emang si kakak yang tadi itu dikawal gitu, maksudnya disamperin dari awal beli gitu. Dan gimana ya, bingung juga gitu loh, maksudnya kayak maksud dan tujuan si kakak tadi itu apa sih gitu loh. Apakah dia emang kebetulan gitu lihat-lihat iPhone dan ternyata
dapat respon seperti itu, dan atau si kakak itu sengaja berpakaian kayak gitu untuk dibikin video TikTok dan pengen lihat nih bagaimana respon pekerja di situ ketika gue pakai baju biasa kali gitu. Mungkin. Jadi ada dua kemungkinan. Tetapi guys, di sini juga banyak klarifikasi dari pihak si kakaknya gitu. Setelah diklarifikasi sama pihak iBox-nya, si pihak kakaknya pun mengklarifikasi juga. Ini banyak klarifikasinya guys. Kita lihat ya. Buat teman-teman semua yang kemarin udah nonton soal video yang viral soal gue beli iPhone 12 Pro, gue pengen speak up soal ini. Banyak yang bilang katanya gue tuh sengaja sosial eksperimen pakai baju celana bolong terus gitu sendal jepit. Gue pengen ngasih tau ke kalian bahwa itu emang udah biasa banget, yaitu gue nggak pernah buat-buat. Kalau gue tuh suka banget pakai sendal jepit, pakai celana pendek, pakai baju biasa aja. Terus banyak orang yang bilang itu gimmick, terus cuma sengaja untuk sosial eksperimen terus ngejatuhin salesnya. Gak lah, ngapain? Dan juga yang kedua, gue tidak memojokkan salah satu brand atau salah satu pihak. Cuman emang kebetulan aja pas gue lagi beli iPhone 12. Dan gue bilang nggak semuanya kayak gitu. Contohnya di bulan Agustus gue pergi ke salah satu showroom Mercy di Pluit. Gue kesana naik motor karena gue tahu Pluit itu macet banget. Tetep kok dilayani dengan baik dan akhirnya gue beli itu Mercedes C200 2020. Gue juga punya bisnis dan gue selalu bilang ke tim gue untuk melayani seseorang bukan dari penampilan mereka, tapi emang kita benar-benar punya hati untuk melayani gitu. Oke, nah itu ya klarifikasi dari si kakaknya. Ini berisi apa ya, kayak bantahan gitu. Maksudnya kayak gue tuh nggak kayak gitu. Gue tuh kalau beli apapun memang pakaiannya kayak gitu. Kemana-mana memang pakaiannya kayak gitu gitu. Jadi bukan karena dia itu sengaja bikin eksperimen, bukan. Kita lihat lagi nih klarifikasi yang lainnya. Jadi guys, gue sekarang lagi di iBox Gading Serpong dan gue klarifikasi. Dia datang ke iBox-nya guys. Sebenarnya gue bilang ini nggak terjadi di semua iBox karena balik lagi ini tergantung pribadi masing-masing. Dan gue akui sekarang pelayanan yang di iBox Gading Serpong tuh the best banget. Sekarang pelayannya the best banget. Menurut Mas, kira-kira gimana? Soal mengenai video yang sempat booming itu ya kak? Iya, video yang booming kemarin gimana? Kalau itu buat kita pribadi, apa ya, lebih ngoreksi lagi sih soal mengenai pelayanannya. Tapi itu pun kalau misalkan keadaan covid ya kita maklum aja. Kalau misalkan lagi keadaan rame, kalau kita ngambil yang lain kan. Tapi kalau misalkan keadaan sepi, kita selalu maksimalin customer yang datang yang masuk ke iBox dengan pelayanan yang eksklusif kayak gitu. Oke, siap. Jadi nggak semuanya, saya lihat di Gading Serpong semuanya oke kok, nggak ada masalah, pakai sendal jepit juga dilayanin, nggak masalah. Tadi di awal bilangnya kayak gitu ya, sekarang di sini bilangnya kayak gini. Yang bener tuh yang mana sebenarnya? Bingung aku. Oke, gue baru nyampe Bali. Oh, ini ada lagi ternyata nggak terakhir. Video yang viral kemarin. Jadi gue mohon maaf sebesar-besarnya kalau pihak iBox merasa dirugikan. Jadi kronologinya pas gue masuk sama pacar gue itu gue harus panggil mereka dulu untuk kayak gue pengen nanya. Yes, gue yang panggil loh. Dan pertanyaan-pertanyaan yang gue sama pacar gue tanya, ya jawabannya sih kurang puas menurut gue ya. Menurut gue sih ogah-ogahan menurut gue. Makanya di video itu kan sebenarnya opini customer. Toh gue juga tetap pelanggan setianya iBox kok. Mau beli MacBook Pro Touch Bar, iPad Pro, terus udah gitu iPhone gue ada 2, gue beli semua di iBox. Jadi intinya gini sih, kalau misalnya iBox merasa dirugikan, gue mohon maaf sebesar-besarnya. Ini murni hanya pendapat customer. Gue nggak pengen viral juga di sini, ngapain ya? Pertama, gue punya bisnis yang lebih penting untuk dikerjakan. Kedua, gue bukan pansos. Tapi bisa aja itu jadi masukan untuk iBox bisa improve. Tapi kalau tersinggung, gue minta maaf. Oke, nah itu ya. Ternyata klarifikasinya udah beres, gak ada klarifikasi lagi. Jadi gimana ya, aku bingung juga ya yang bener yang mana gitu loh. Tapi setelah permasalahan ini gitu, dari awal dia bilang kalau pelayanannya kurang ramah, sampai dibicarain kayak gini, akhirnya ada yang klarifikasi dari pihak gerainya, dan terakhirnya dia bilang kalau pelayanan ini the best banget. Kenapa nggak konsisten gitu? Ya intinya itu si kakak yang tadi beli iPhone itu kurang dilayani dengan ramah karena pakai baju yang biasa aja gitu ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu kalau kata iBox-nya. Padahal itu tuh kalau kata iBox-nya itu para dilayani dengan semaksimal mungkin. Tapi ya udahlah ya, yang pasti mereka udah berdamai. Oke guys, nah jadi itu intinya ya guys ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua guys ya.
Oke, kita masuk di pembahasan kedua. Untuk pembahasan kedua, di sini aku mau bahas tentang apa yang kalian tanyakan. Oke, kalian menanyakan sesuatu gitu tentang video ini. Nih kita lihat dulu videonya ya. Nah, di sini ada video dengan keterangan seseorang pria diduga menghamidun 17 wanita di daerah Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Oke, kita lihat nih videonya kayak mana. Tangkep Pak, jangan takut tangkep, kata si cewek. Itu siapa ini cewek? Apaan coba begitu cowok nggak tanggung jawabnya? Apaan begitu cowok gak ada tanggung jawabnya? Berarti lu mempercayai banyak cewek pakai obat lu ya? Iyalah banyak obat. Saya aja dipaksa jadi mau sama dia. Iyalah banyak obat, saya aja dipaksa jadi mau. Dipaksa jadi mau. Dipaksa jadi mau. Gimana ceritanya? Oke guys, nah itu videonya hanya sedikit ya, sebentar. Dan kayak aku bingung gitu loh. Itu yang cewek ngomong kayak gitu, sadar nggak sih sebenarnya? Maksudnya apa coba? Dan guys, ini tuh viral banget video ini. Dan emang banyak banget yang percaya atau enggak gitu kan. Dan ternyata setelah aku cari kebenarannya guys ya, nah untuk ceritanya tuh kayak gini guys. Jadi si cowok itu bernama Gunawan. Cowok itu ingin bertemu seorang cewek yang dia kenal di Facebook. Wes, anak Facebook nih. Nah, dia kenal sama cewek berinisial M di Facebook tuh. Udah gitu mau ditemui, dihampiri. Gentle dong. Nah, tapi kayak tiba-tiba mimpi apa gue semalam gitu. Kayak ada hawar-hawar kabar-kabar kalau Gunawan ini menghamidun 17 cewek. Kayak langsung dong warga kaget, dihampirilah si Gunawan, diinterogasi, ditanya-tanya. Kayak tapi di situ tuh ada cewek yang bawel banget. Kayak tangkap aja, apaan cowok nggak tanggung jawab, katanya gitu. Dipaksa jadi mau, gimana ceritanya? Dan Gunawan ini tidak melakukan hal yang dituduhkan si cewek tersebut. Dan siapa sih si cewek ini gitu? Dia kenapa bisa bikin kabar hawar-hawar kayak gitu? Ternyata si cewek ini adalah mantannya. Dan si inisial M ini sekongkol sama si mantannya ini untuk menjebak supaya si cowoknya ini ya entahlah ya, mungkin diapain warga gitu. Dan kayak ini tuh kenapa sih bisa terjadi? Kenapa si mantannya itu bisa membuat kabar seperti itu? Dikarenakan waktu itu Gunawan pacaran sama pacarnya atau mantannya yang ini yang ngomong tadi, dipaksa tapi mau. Terus mereka itu tidak bertemu lumayan lama gitu. Jadi Gunawan ini ya udahlah ya, putus aja kali ya, ditinggalin lah si ceweknya. Dan si ceweknya nggak terima. Akhirnya membuat kabar-kabar seperti itu. Dan kasihan ya Gunawan, nggak salah apa-apa dituduh menghamidun 17. Kayak yang bener kayak bikin gosip gitu. Jangan 17 amat, kayak bingung gitu. 17 yang mana gitu ceweknya. Nah, dan kabar ini tuh langsung sampai ke pihak kepolisian dan diusut sama pihak kepolisian. Ternyata memang gak ada yang ngelaporin gitu. Kalau misalkan iya nih 17 orang itu ada salah satu yang ngelaporin, mungkin udah diusut sampai sekarang. Dan ternyata tidak ada tuh yang ngelaporin ke pihak kepolisian. Nah, di sini juga Gunawan bikin klarifikasi. Ini ada klarifikasi dari Gunawan. Mohon maaf katanya. Oke. Soal masalah video saya yang viral di medsos. Oke. Viral di medsos ya. Itu real, semua tidak benar. Real, semua tidak benar. Dan saya mengatakan di video tersebut. Oke. Yang mengatakan di video tersebut bernama Aisyah. Oh, Aisyah cewek tadi. Dia adalah wanita yang pernah dekat dengan saya. Dan saya sudah klarifikasi dengan polsek setempat bahwa berita ini sudah apa? Bahwa berita ini sudah diselesaikan dengan pihak yang berwajib. Oke, sudah di pihak setempat diselesaikan. Dan berita ini tidak benar dan saya korban jebakan. Korban jebakan, Batman. Atas tindakan pencemaran nama baik saya dan keluarga. Terima kasih. Oke, siap.
Nah itu klarifikasi dari Gunawan gitu. Dia tuh dijebak lah sama cewek bernama Aisyah jatuh cinta. Alas ya boy. Jadi dijebak gitu. Nah itu ya guys ya. Jadi gitu ceritanya. Jadi yang Hamidun 17 cewek itu nggak benar. Dia tuh nggak melakukan hal itu. Begitu ya. Jadi pada intinya berita itu hoax. Tidak betul. Oke, jadi itu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas di pembahasan pertama dan pembahasan kedua ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Makasih juga buat kalian yang ngasih info. Yang mau ngasih info boleh komen di kolom komentar atau kalian DM di Instagram @uungkomedi28. Oke, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, grebet enjoy.